Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tema renungan akan saya berikan dengan judul Satu Tubuh Banyak Anggota. Terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pernahkah kita memperhatikan sebuah mesin jam, atau mungkin mesin dari jam tangan? Di dalamnya pasti terdapat banyak roda-roda kecil, ada juga per, dan juga berbagai komponen lainnya. Masing-masing bagian terlihat sederhana. Mungkin tidak terlalu berarti jika berdiri sendiri. Namun jika salah satu bagian itu hilang atau tidak bekerja dengan baik, maka seluruh jam itu bisa berhenti berfungsi. Begitulah cara kerja sebuah sistem yang harmonis. Setiap bagian memiliki peran penting, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Gambaran ini sangat mirip dengan tubuh Kristus yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Ketika Paulus menulis surat ini, jemaat di Korintus sedang mengalami perpecahan. Ada yang merasa lebih unggul karena memiliki karunia tertentu, sementara yang lain merasa tidak berarti. Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa dalam tubuh Kristus semua anggota memiliki peran masing-masing yang sama pentingnya. Tidak ada yang boleh merasa lebih tinggi atau lebih rendah, karena tanpa satu anggota, tubuh tidak akan berfungsi dengan sempurna. Sama seperti dalam sebuah mesin jam, semua bagian harus bekerja sama agar waktu bisa berjalan dengan baik. Paulus menggunakan analogi tubuh manusia untuk menggambarkan kesatuan dalam Kristus. Kata tubuh, bahasa Yunaninya itu soma, mengacu pada satu kesatuan yang hidup dan saling berhubungan. Nah, kata anggota dari kata melos itu berarti bagian tubuh yang memiliki fungsi spesifik. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa meskipun ada banyak anggota, semuanya tetap berada dalam satu tubuh yang sama. Jika kita melihat pasal sebelumnya, Paulus membahas berbagai karunia roh yang diberikan kepada jemaat. Setiap orang menerima karunia yang berbeda, tetapi semuanya berasal dari roh yang sama. Dalam pasal setelahnya, Paulus berbicara tentang kasih sebagai dasar dari semua karunia dan pelayanan. Ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam tubuh Kristus tidak boleh menjadi alasan perpecahan, melainkan harus dipersatukan oleh kasih. Dalam konteks kitab surat 1 Korintus ini secara keseluruhan, Paulus berusaha menegur dan membangun jemaat yang sedang terpecah karena berbagai perbedaan sosial, budaya, dan juga rohani. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun setiap orang memiliki peran yang berbeda, semua dipanggil untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan di dalam Kristus. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita secara individu, tetapi untuk membentuk satu umat yang hidup dalam kasih dan kesatuan. Injil mengajarkan kita untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk saling melengkapi satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk bersikap individualistis, hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa peduli dengan orang lain. Namun jika kita benar-benar memahami Injil, kita akan melihat bahwa setiap interaksi, setiap hubungan, dan setiap tindakan kita harus mencerminkan kasih Kristus. Di tempat kerja kita mungkin memiliki peran yang berbeda, tetapi kita dipanggil untuk bekerja sama dengan sikap rendah hati. Dalam keluarga kita diajarkan untuk saling mendukung, bukan menjatuhkan. Dalam pergaulan kita belajar untuk menghargai keberagaman dan menerima orang lain dengan kasih. Tubuh Kristus tidak hanya berbicara tentang kehidupan bergereja, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup setiap hari sebagai bagian dari rencana Allah. Menjadi bagian dari tubuh Kristus berarti menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan satu sama lain dan setiap orang memiliki peran yang unik dalam rencana Allah. Sama seperti sebuah mesin jam yang tadi disebutkan yang hanya bisa bekerja dengan baik,
Jika semua bagiannya itu berfungsi, demikian juga kita sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, saling mendukung dan mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Biarlah kita selalu mengingat bahwa kita bukan hanya individu yang berjalan sendiri, tetapi bagian dari satu tubuh yang dipersatukan oleh Kristus. Sedemikian jauh pembacaan perenungan akan firman Tuhan, mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami dalam tubuh Kristus. Ajarkan kami ya Tuhan untuk hidup dalam kasih, menghargai setiap anggota tubuh-Mu dan bekerja sama di dalam kesatuan tubuh Kristus. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih dan kehendak-Mu di dunia ini. Dan agar kiranya kami bukan hanya sekedar merenungkan firman ini, tapi kami sungguh-sungguh menghidupinya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.